Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Firza Wida Salva dengan NIM A1011212128. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum kelas D. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fortunata Anjeli dengan NIM A1011211244. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Manda Kristiana Yulita dengan NIM A1011211247, anggota dari kelompok 2. Nama saya Ardi Samuel Manurung, biasa dipanggil dengan Samuel, dengan NIM A1011211240. Perkenalkan, nama saya Yolanda dengan NIM A1011211219. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Al-Hafiz dengan NIM A1011211217. Saya merupakan anggota dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan nomor 1, yaitu apa perbedaan antara genre makro dan genre mikro. Pertama, genre mikro adalah genre tunggal yang berdiri sendiri sesuai dengan jenis teks yang ada. Genre mikro pula lebih mendetail dalam penjelasan teksnya. Sedangkan genre makro adalah genre kompleks atau teks majemuk, yaitu teks yang berwujud dalam jenis campuran. Contoh genre makro itu seperti negosiasi, artikel, editorial, dan iklan. Terima kasih. Menurut hasil diskusi kelompok saya pada minggu lalu, pengertian teks akademik atau karya ilmiah dapat diartikan suatu tulisan yang penyajiannya sesuai dengan keilmuan dan didasari hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu dan disusun menurut metode tertentu dengan sistematika bahasa yang baik dan benar. Nomor 3. Jelaskan perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik dengan menunjukkan ciri-ciri yang ada. Ciri-ciri teks akademik yang pertama, sederhana dalam struktur kalimat. Sedangkan ciri-ciri teks non-akademik yang pertama, rumit dalam struktur kalimat. Yang kedua, pada teks akademik padat informasi, sedangkan pada teks non-akademik cenderung tidak padat informasi. Ciri-ciri yang ketiga, teks akademik padat kata-kata leksikal, sedangkan pada teks non-akademik padat kata-kata struktural. Ciri yang keempat, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi, sedangkan pada teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Ciri yang kelima, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatikal melalui ungkapan inkongruen, sedangkan ciri teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika, sehingga tidak banyak mengandung ungkapan inkongruen. Ciri yang keenam, banyak memanfaatkan istilah teknis, sedangkan pada teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Ciri yang ketujuh, teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak, sedangkan pada teks non-akademik lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik. Ciri yang kedelapan, banyak memanfaatkan sistem pengacuan espora, sedangkan pada teks non-akademik tidak menunjukkan pengacuan espora sebagai ciri penting. Ciri yang kesembilan, teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif, sedangkan pada teks non-akademik tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Yang ke-10, teks akademik bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif, sedangkan pada teks non-akademik bersifat dialogis dengan mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. Ciri yang ke-11, teks akademik
memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku, sehingga teks akademik menjadi objektif. Sedangkan pada teks non-akademik, menekankan kepada pelaku dalam peristiwa dialog, sehingga pelaku peristiwa menjadi lebih penting dan menimbulkan sifat subjektif. Ciri yang ke-12, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor, sedangkan teks non-akademik sering mengandung kalimat minor. Ciri yang ke-13, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal, sedangkan teks non-akademik sering mengandung kalimat tak gramatikal. Dan ciri yang terakhir, teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, sedangkan teks non-akademik tergolong ke dalam genre yang lebih bervariasi, dapat faktual atau fiksional. Ciri-ciri teks akademik. Yang pertama, sederhana dalam struktur kalimat. Kesederhanaan struktur teks akademik terlihat dari penggunaan kalimat simpleks. Pada teks akademik, kalimat kompleks tertentu tetap digunakan, yaitu jenis kalimat kompleks yang berhubungan secara hipotaktif. Contohnya konjungsi apabila, jika, sehingga, karena, dan ketika. Ciri teks akademik yang kedua yaitu padat informasi. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi, yaitu melalui kalimat simpleks dan nominalisasi. Pada sisi kalimat simpleks, informasi yang dipadatkan dapat berupa kalimat sematan yang ditandai oleh dua tanda kurung atau kelompok adverbia yang ditandai oleh satu tanda kurung. Ciri teks akademik yang ketiga yaitu padat kata leksikal. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi. Contohnya nomina, verbal predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu. Daripada kata struktural, contohnya konjungsi, kata sandang, preposisi, dan sebagainya. Semakin ilmiah suatu teks, semakin besar pula kandungan kata-kata leksikalnya. Kepadatan leksikal juga dapat dilihat dari kelompok nomina yang terbentuk dari rangkaian dua kata leksikal atau lebih, tanpa disisipi oleh kata struktural apapun. Ciri teks akademik yang keempat, banyak memanfaatkan nominalisasi. Nominalisasi pada teks akademik ditunjukkan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih ringkas dan padat. Sebagai upaya pembedaan, nominalisasi ditempuh dengan mengubah leksis non-benda. Contohnya verba adjektiva, adverbia, konjungsi menjadi leksis benda, contohnya nomina. Nomor 5, banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Metafora gramatika adalah pergeseran dari satu jenis leksis ke jenis leksis lain, atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Metafora gramatika terjadi pada ungkapan yang inkongruen sebagai kebalikan dari ungkapan yang kongruen. Dan yang keenam, banyak memanfaatkan istilah teknis. Istilah teknis merupakan bagian yang esensial pada teks akademik, karena istilah teknis digunakan sesuai dengan tuntutan bidang ilmu, tataran keilmuan, dan latar atau setting pokok yang disajikan di dalamnya. Istilah yang sama bisa mengandung makna yang berbeda apabila digunakan pada bidang ilmu yang berbeda. Yang ketujuh, bersifat taksonomik dan abstrak. Pada teks akademik, pokok persoalan dapat diungkapkan melalui taksonomi dan abstraksi. Wicknell, Martin, dan Huygens menggarisbawahi bahwa wacana sains lebih bersifat taksonomik dengan memanfaatkan istilah teknis, sedangkan wacana humaniora lebih bersifat abstrak dengan memanfaatkan metafora gramatika. Teks akademik dikatakan abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan di dalamnya seringkali merupakan hasil dari formulasian pengalaman nyata menjadi teori. Teks akademik yang ke-8 yaitu banyak memanfaatkan sistem pengacuan esfora. Pengacuan esfora dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas bahwa benda yang disebut di dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya.
Ciri teks akademik yang ke-9 yaitu banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif. Proses relasional identifikatif merupakan alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu. Sedangkan proses relasional atributif merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri, atau keadaan benda yang dideskripsikan. Ciri teks akademik yang ke-10 yaitu bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif dan deklaratif. Sifat monologis pada teks akademik mengandung arti bahwa teks memberikan informasi kepada pembaca dalam satu arah. Untuk memenuhi sifat monologis tersebut, teks akademik mendayagunakan kalimat indikatif dan deklaratif yang berfungsi sebagai proposisi memberi. Ciri teks akademik yang ke-11 memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku, sehingga teks menjadi objektif. Penggunaan bentuk pasif pada teks akademik dimaksudkan untuk menghilangkan pelaku manusia, sehingga unsur kalimat yang berperan sebagai subjek dijadikan pokok persoalan yang dibicarakan di dalam teks tersebut dengan menganggap pelaku itu tidak penting. Subjek atau pokok pembicaraan yang bukan pelaku dianggap lebih penting. Ciri teks akademik yang ke-12 seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang tidak lengkap. Kalimat minor berkekurangan salah satu dari unsur pengisi subjek atau predikat. Keberadaannya pada teks akademik tidak hanya menyebabkan unsur-unsur leksikogramatika tidak dapat diidentifikasi, tetapi juga menyebabkan terhentinya arus informasi secara tekstual. Ciri teks akademik yang ke-13 yaitu seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Kalimat tak gramatikal adalah kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. Misalnya, kata-kata leksikal seperti nomina yang berfungsi sebagai subjek dan verba yang berfungsi sebagai finit atau predikator, atau kata-kata struktural seperti konjungsi dan preposisi. Ciri teks akademik yang ke-14 yaitu tergolong ke dalam genre faktual. Teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Teks dikatakan faktual karena ditulis berdasarkan pada kenyataan empiris, bukan pada rekaan atau khayalan. Nomor 4. Siapa yang dituntut untuk menghasilkan teks akademik dan siapa saja yang memanfaatkan teks akademik. Teks akademik dihasilkan oleh para akademis seperti mahasiswa, guru, dosen, dan peneliti. Teks akademik dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Mahasiswa membutuhkan teks akademik untuk membuat laporan resmi seperti skripsi, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Soal nomor 5, mengapa Anda membutuhkan teks akademik dan dalam hal apa Anda membutuhkan teks akademik? Teks akademik dibutuhkan saat pembuatan laporan resmi berupa skripsi maupun proposal. Nah, teks akademik sendiri berisi tentang pembahasan, penjelasan, serta prediksi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi.